gampang sekali menyambungnya. Ya. Oke, teman-teman, jadi nanti kalau untuk memasang chambernya, jadi istilahnya ini chambernya, nanti akan ada konduktornya, ada yang bagian menonjolnya seperti ini, ada 6 buah, 3 di kanan, kemudian 3 di kiri. Kemudian nanti ada yang ada lubangnya juga sejajar dengan tonjolannya, sehingga nanti akan terpasang atau menjadi sepasang dengan chambernya seperti ini. Jadi teman-teman silakan masukkan chambernya menuju ke konduktor alatnya ini. Dan kemudian yang perlu diperhatikan adalah ketika nanti mengaplikasikan pada pasien, pastikan bahwa selang-selang ini tidak terlipat atau tidak tertekan seperti ini. Atau bahkan nanti kalau misalkan terpasang di kaki, itu juga jangan sampai tertekan oleh kaki pasien. Karena nanti itu akan jadi, mungkin saja akan jadi sebuah pertimbangan penilaian, karena memang ketika pemasangan ini kemudian alatnya tertekan, udara yang masuk dari alat nanti tidak akan maksimal menuju ke chambernya. Ya. Kemudian untuk yang alat ini nanti jenis chambernya akan ada 2 jenis, ada yang ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Kalau yang sekarang terpasang ini ekstremitas atas, kemudian yang dipegang Pak Nurdi sekarang adalah ekstremitas bawah. Coba ya, soalnya ekstremitas atas lokasi alat ini, gitu. Alat ini gitu. Ya. Bedanya apa? Oke, kalau bentuknya beda. Iya, talinya gitu. Ini untuk yang Talinya? Apa ya? Kalau yang bawah itu ini. Yang bawah itu ininya nggak ada string ini. Oh. Siapa? Tali yang reketan gitu. Yang atas ini ada stringnya ini. Ya. Kirinya ini. Ya. Bentuknya yang atas tapi lebih kecil ya. Jadi yang lebih besar lalu besar itu bentuk yang ekstremitas atas. Ya. Yang ini yang bentuk ekstremitas bawah. Ya. Oh, bawah lebih kecil. Ini kan bentuk kayak kaki gitu. Ya. Nanti kakinya dimasang ini. Oh iya betul. Oke, awal dari bentuknya dulu ya. Ya. Terus cara masaknya. Kaki saya sama. Kaki saya. Kalian langsung prokokan aja. Seret. Ya. Langsung presletingnya ditarik. Seret. Kemudian ini langsung dipasangkan. Seret. Kemudian sambil ngomong. Bu, ini nanti pasang itu tujuannya untuk ini. Ya, misalnya untuk lipedema di situ Pak menentukan. Misalnya soalnya di lipedema ya ada bengkak ya. Ini tujuannya adalah untuk mengurangi bengkak. Kemudian misalnya soalnya varises, ini terkemana deh. Di situ tuh adanya bengkak ini, yaitu untuk menangkap atau untuk melancarkan darah balik venanya. Ini, ya. Tujuannya untuk berapa? Ini waktunya 15 menit bu. Nah, setelah terpasang gini, kalian pura-pura gitu kan bisa ya? Terus aku pakai ya, pura-pura kalian mau habis lepas ya kan? Matiin, kemudian di lepas itu. Kemudian bila kita ditanya gimana caranya makan Oke, jadi nggak usah ngerapi bulan sampai 15 menit. Pak bisa ini apa namanya itu lymphedema ataukah lipedema. Nah, soalnya betul lipedema kan? Lipedema apa? Lipedema. Kalau lymphedema apa? Limfanya nggak bengkak. Pembengkakan limfa. Karena gangguan dari sistem limfatik. Salah satu cara untuk membedakan membedakan antara ciri khas dari lymphedema apa? Bagaimana kita tahu bahwa itu lymphedema? Pembuluh limfa letaknya di mana?
di bawah kulit. Ya. Lipedema itu 80% ada di bawah kulit. Yang di dalam cuma sedikit. Berbalik dengan yang vena. Vena itu kebanyakan tip dan superficial sedikit. Vena itu menujunya ke vena bagian dalam. Ya. Kalau limfe kebanyakan di luar. Karena itu fungsinya untuk protection, untuk pertahanan tubuh. Sehingga kalau dari lipedema, salah satu karakteristiknya tesnya positif ada disebut dengan apa ini? Fitting odem. Dan apa? Kita nggak bisa nyupit. Jadi kalau kita nggak bisa nyupit gini, ya, namanya tes apa? Lymphedem. ST E oh, sering ingat? Belajar. Stem test. Stem test itu kalau udah dipikir itu berarti ada lymphedema. Apa itu karena edema karena pembuluh vena disebutkan lipedema tadi. Itu edema disebabkan karena gangguan dari vena. Kalau lymphedema karena gangguan dari limfe. Ya. Terus untuk menjaga supaya mengurangi odem. kembali lagi pada maintenance. Makanya nanti di fase maintenance atau pemeliharaan, maka kita butuh yang disebut dengan stocking medicine. Ya, pernah ada stocking ya? Pernah. Ya. Ada yang pernah praktek stok? Betul stok. Tanya ini, ya, ya, ketiaknya, ya, terus ini dipasangkan di kakinya. Posisinya bisa tiduran ya. Tapi ini gambarnya seperti ini lah. Diingat hilangnya ke sini sama ke sini. Kalau pasien tidur santai, tidak. Bersama pasang terdekat dengan manajer itu yang ini 15 menit ya. Kita ke waktu ini. Terus tidak baru sebentar. Oke, waktunya habis. Tidak ada lepas. Ada komputer, tinggal kalian pilih kondisinya apa sudah nanti akan kondisi sendiri. Tapi nanti kalau kalian memperhatikan itu kalian punya, kalian akan dibantu, uji nggak akan bertanya. Tapi kalau kalian hanya menyampaikan waktunya aja 20 menit ya, atau 25 menit, 20 menit. Di situ 20 sampai 45 menit. Karena sudah 20 menit, oke lah. 25 menit, 20 menit. Kalau waktu dari sudah kelihatan tangki masakan ini sudah kalau kunci nggak akan tanya berapa ini ada jadi pakai kartu bener tapi ini cuma hidupnya soalnya kan gak mesti. Biasanya kan dewasa semuanya. Tapi ya, karena referensinya banyak juga dia. Oke semuanya, ada yang perlu megang ini? Ada yang perlu diputarkan?
gitu, dipegang. Ya? Kalau di misalkan dipegang ini juga tau. Kalau di respira atau di mana itu? Pernah gini kan? Oh, berarti total semuanya oke lah. Saya. Oke, sekali lagi manajemen waktunya. Tapi ojo ketok-ketok banget nek kowe terlalu apa namanya? Terburu-buru. Ada yang tahu? Sekolah. Sekolah. Semuanya jadi ini adalah nekola. Memang biasanya atau seringnya kita pasang pada posisi tidur terlentang karena memang ini alat yang digunakan untuk pasien yang terindikasi ada cedera pada leher. Ya, jadi memang tidak boleh banyak pergerakan di leher sehingga menggunakan alat ini untuk memfiksasi leher. Nah, nanti akan dibagi menjadi dua sisi, ya. Ini yang di sebelah ini nanti akan yang ada di bagian belakang. Kemudian yang ada cekungannya ini adalah yang nanti akan ada di bagian depan, yang mana cekungan ini nanti akan menopang dagu pasien. Kemudian untuk pasangnya untuk ini nanti kalau sebenarnya posisi pasiennya adalah tiduran, jadi nanti pelan-pelan kita akan sisipkan neck collarnya lewat belakang kepala tanpa boleh menggerakkan kepala karena memang indikasinya adalah cedera pada leher, gitu ya. Kemudian setelah neck collarnya masuk, kita akan pasangkan di bagian depannya dengan cara menyapukan ke dada. Karena kalau teman-teman nanti langsung teman-teman seperti ini, nggak akan pas di bagian dagunya, tapi teman-teman harus sapukan ke dada, kemudian baru dipasang seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan rekatkan seperti ini. Yang ada merekat. Yang sering salah teman-teman semuanya, yang tadi pas waktu proses memasang yang bagian depan itu tidak disapukan di area dada sehingga nanti tidak akan pas mensapor dagunya. Nah ini mungkin teman-teman kalau mau harusnya coba sih, karena kalau enggak nanti seringnya kagok. Karena kalau nanti pasti yang sering itu tiba-tiba seperti ini, tapi banyak sekali nanti. Karena langsung seperti ini kemudian tidak pas. Ya, tidak pas seperti ini. Jadi teman-teman harus sapukan ke depan sehingga nanti seperti ini jadi. Nah, sebenarnya idealnya nanti teman-teman sebelum memasang ini diminta untuk mengukur ukuran lehernya. Biasanya nanti kita akan pakai jari. Kalau misalkan teman-teman nanti ini neck collarnya juga bisa di-adjust ketinggiannya. Batas warna merah kecil ini adalah batas ketinggian neck collarnya, jadi dari kuning ke merah seperti ini. Kita akan hitung dengan jari. Nanti misalkan kalau tadi saya mengukur pakai jari, jadi pas saya tidak perlu adjust. Tapi kalau nanti ada orang yang mungkin lehernya lebih pendek, teman-teman bisa adjust dengan menarik ininya, mungkin ini bisa digeser. Bisa digeser naik dulu. Nah, ini nanti jarak merahnya akan bergeser. Jadi yang kita hitung adalah batas merahnya ini menuju ke atas berapa? Pakai jari. Karena kalau terlalu panjang juga walaupun sudah disapu ke leher, disapu dari dada, itu juga tetap nggak pas jaraknya. Jadi ketika ini dilonggarkan, ini bisa digeser patokannya di merah ini. Merahnya ini bisa bergeser atas bawah, tergantung ukurannya teman-teman semua. Ini bisa geser ketika kita buka lock. Nanti kalau ukurannya sudah tepat, teman-teman bisa kunci lagi. Wow, Mas Sofi. Cetak aku. Dendam. Kadang-kadang pasien itu sudah dipasang gini. Kalau tadi kan kalau bukan sifatnya
Dengan tunjuk ini, berikan ini, sesuai dengan pesan. Tapi kadang tidak perlu harus memakaikan. Kemudian lagi sholat pas selesai. Oke, terima kasih sudah sukses semuanya. Kemudian setelah ini nanti teman-teman silakan semuanya boleh mencoba mana yang mau dicoba dari yang dari depan. Kemudian nanti kalau ada beberapa hal yang mau ditanyakan, silakan bisa tanyakan ke saya atau beberapa. Ya. Sekarang tentang masalah yang bagi teman-teman masih bingung apa? Biar saya nggak harus menentukan semuanya. Biasanya daripada yang dari swing through dan swing to itu sebenarnya nanti tergantung kekuatan lengan dan tumpuan kaki yang sedang pada pasien. Yang paling safety itu adalah swing to. Jadi ketika swing to, teman-teman ketika awal itu ngeceknya dengan swing to. Kalau memang dengan swing to pasiennya itu cukup stabil secara bergerak maupun juga pas waktu pemegangan geraknya, ya teman-teman boleh cobakan naikkan untuk swing through-nya. Karena swing through itu nanti positifnya gerakannya akan bisa lebih cepat, gitu ya. Tapi kalau maka dari itu sebenarnya nanti tergantung kemampuan pasien. Tapi kalau memang ternyata nanti pasiennya itu gambarannya adalah pasien yang baru mau pulang, kan? Kalau misalkan baru mau pulang dari rawat inap menuju ke rumah, gitu ya. Saran saya teman-teman menggunakan swing through saja. Swing itu ya. Berarti kalau swing itu dia prinsipnya adalah 3 point K. Ya. Itu. Nanti yang penting teman-teman diamati saja bahwa pertanyaannya dicermati betul, perintahnya apa. Karena kadang teman-teman nanti yang sering, saya nggak pernah mengalami, jadi saya cuma dapat cerita dari teman-teman yang pernah posting itu terbawa suasana kalau kita lagi pegang pasien beneran. Maksudnya itu kadang kita terlalu mulai dari anamnesis dulu, kemudian pemeriksaan ini itu, padahal ada poin-poin yang kalian itu di bilik tersebut nggak harus anamnesis, gitu. Itu nanti teman-teman harus benar-benar perhatikan soalnya, karena waktunya betul-betul terbatas, hanya sisa 9 menit di dalam untuk melakukan kegiatannya. Karena kan 1 menit untuk baca soal, 9 menit berikutnya sudah masuk. Ya, jadi teman-teman ketika sudah di dalam, teman-teman pede saja sesuai dengan soal. Saya nggak tahu apakah di dalam akan disediakan seperti anak tangga atau enggak, karena nanti biasanya fisioterapis akan diminta mengajari bagaimana kalau naik turun tangga menggunakan gerak. Pakai yang sini aja ya. Nanti kalau mungkin kalau yang di sana kurang jelas, pas waktu nanti sesi ini selesai, kan teman-teman coba. Kalau nanti kurang jelas boleh ditanyakan lagi. Ya. Pada prinsipnya teman-teman, kalau yang proses naik tangga, kalau naik tangga nanti teman-teman akan naikkan kakinya terlebih dahulu. Jadi posisi kerennya, kayaknya gede. Teman-teman saya belum pakai mikrofon. Nggak usah ya. Jangan dulu nggak repot. Oke, jadi posisi kerennya masih ada di lantai bawahnya. Kemudian kakinya nanti teman-teman kaki yang sehat akan naik terlebih dahulu. Kemudian baru naikkan kerennya. Ya. Jadi akan dimulai dari kakinya yang naik terlebih dahulu, kemudian geraknya mengikuti. Ini paling enggak nanti harus diajari. Kalau misalnya ditanya di rumahnya kira-kira ada ini atau enggak, ataupun misalkan kalau teman-teman udah nanya, misalkan teman-teman punya inisiatif, kalau memang waktunya masih ada, teman-teman boleh pakai inisiatif. Ya, kalau nanti misalkan di rumah ada ini, nanti cara naik turun tangga seperti ini. Atau misalkan kalau teman-teman ini kira-kira butuh ngajarin naik turun tangga atau enggak, dilihat saja di dalam itu ada enggak kira-kira yang bisa digunakan untuk naik turun tangga. Kalau enggak, ya teman-teman hanya mengajari bagaimana cara swing through atau swing through tadi, swing through ataupun swing through. Ya, dan ingat cara ngukur geraknya. Ya, cara ngukur geraknya.
pastikan jangan sampai nempel ke tiang. Ada kan celah mungkin 3 jari ya, atau kalau dilihat dari sikunya itu ada beberapa teori yang menyatakan ada semi flex 20-30 derajat. Kemudian kekuatannya fully di tangan, jangan sampai nanti ini yang nyontoi juga ya. Terus kalau pas waktu turun, pas waktu mau turun, ini keretnya duluan yang turun ya, keretnya duluan turun, kemudian kaki. Oke, posisinya ada di sini, keretnya dulu turun, kemudian kakinya turun, keret turun ya. Kalau nanti di dalam ada tangganya, kalau enggak teman-teman hanya sesimpel ngajari swing itu saja. Oke, cukup? Kalau cukup, silakan teman-teman boleh nyoba. Walaupun mungkin kita nggak akan nyalakan alatnya, tapi paling nggak cara operasionalnya tanpa dinyalakan teman-teman bisa. Silakan. Ayo Mbak. Kamu dari situ ke sini Pak. Yo yo. Ya kan? Ini kita jalan masih ya. Yang sakit yang mana? Oh ya. Berisik. Ya lanjut. Swing tuh gini. Pokoknya sejajar. Swing tuh gini. Lewatin. Udah. Lah. Oh, aku nak lompat. Oh itu lompat. Itu lompat kan? Iya. Itu lompat kan? Oh, boleh lompat. Lompat kan? Dulu tuh kan ini. Habis itu kan gini. Bukan gini ya. Emang lompat kan? Kalau naik inget yang baik itu yang menuju surga. Jadi kaki yang sakit yang menuju surga. Oh. Oke. Yang kaki kanan, bener kaki kanan yang sakit nggak bisa. Rasa lebih surga. Ya lanjut. Iku harus mepet, Mbak. Nggak Ini masa kok kene langsung lompat ini. biar nggak geser masih maksudnya itu kaki. Jati dinas mana? Terus baru ini. Sakit sih, sakit sih. Nek turun kan Sakit ini kan. dulu ya. Nah, iya. Kaki dulu. Aku dulu. Atas mana? Atas sana. Kan dari gini loh. Terus gini. Langsung ke sini ta. Langsung ke sini. Udah mulai numbuh. Dari udah mulai numbuh tuh bisa gini. Sing sakit terakhir. Jadi sehat dulu. Kalau turun kaki yang sakit dulu. Jadi kan kita punya tumpuan di sini. Tadinya yang sakit yang mana? Kanan. Sudah. Oke, makasih. Jadi ini bisa digunakan untuk 2 kali, dia untuk intervensi atau untuk pemeriksaan. Kalau pemeriksaan itu normalnya dilakukan 3 kali pengulangan, diambil nilai yang bagusnya seperti ini. Oh ternyata dia bisa 2.500, ya udah ini kita pakai. Kalau untuk pemeriksaan, tapi kita pakainya memeriksanya sekali aja, tapi yang benar itu 3 kali pengulangan. Oke, untuk pemeriksaan waktu jadi sekali aja. Kalau untuk intervensi tadi kan udah dapat 2.500, jadi kita pakai 80%-nya aja dari 2.500. Itu normalnya dilakukan 3 sampai 8 kali pengulangan. Pemeriksaan waktu kita 2 kali aja untuk intervensi. Jadi nanti sebelum kita kan ngasih tahu tujuannya, terus ngasih tahu caranya, dan kita contohin dulu. Bu, tarik nafas pelan saja dari ini, dari base sama sini, tidak boleh lebih dari sini. Jadi dia antara ini. Nanti kita cek dulu dia berhentinya di mana. Kalau berhentinya di 2.500 itu untuk pemeriksaan awal.
obatnya habis. Jadi kita ajarin pasiennya untuk cara pegangnya ya. Pertama kita pasangin ini dulu. Kita pasang dulu, kita ajarin dulu nanti seperti ini. Terus tarik nafas, hembus, biasa untuk nafas biasa. Jadi nanti tanyain berapa lama sampai obatnya habis. Tapi kita maaf ya Bu ya, nanti kita pasang seperti ini. Sedot. Bu, udah enakan, kita perlu tanya ke pasiennya, udah oke untuk mempersingkat waktu. Oh, obatnya udah habis Bu, udah enakan. Jadi sekali kita melakukan penanganan, kita pasti tanya, sudah enakan nggak Bu? Udah enakan? Ya sudah. Jadi waktunya itu kita mempersingkat aja, jangan sampai terlalu lama di sini. Tapi kalau sudah enakan bawa kulit. Kalau varises mengalami bengkak, tapi dia di bagian dalam. Itu vena. Itu pakai ini juga bisa. Kalau varises kembalikan vena. Oh iya, yang pembuluh darah balik. Kembalikan Edema dan mengembalikan fungsi aliran darah ya. Itu varises. itu varises. Plebedema itu yang vena. Yang vena. Plebedema. Empedema itu limfe. Kalau plebedema itu vena. Empedema Varises kan vena. Tapi kan dia bentuknya bukan bengkak, tapi yang nonjol-nonjol itu. Kalau plebedema di ngudip. Bengkak karena vena kronis. Vena kronis. Kalau Yang varises itu ya dia yang balikan apa sih darah-darah itu deh loh? aliran. Tapi harus ya. Ini buat tangan kan? Ini tangan. Tadi nggak ada vena mbak. Vena sama Lina ini. Udah ya Bu ya, kita pasang dulu. Pasang. Kita aja ngambil vena tuh ada. Aku di sana Lah itu mau diambil. pasang dulu. Gajah sudah nih. Kita pasang ini. Majuin deh. Ini oke, udah. Oh berarti langsung turun kayaknya. Duduk. Terus habis itu tidur. Oh, tak kira Boleh kan ini? belakang gimana ganggu no. Kalau mau nggak Kaki ya. warganya nggak bisa paham ya. Kita pasang alatnya dulu ya. Walaupun nggak dinyalain alat, Terus? nyalain alatnya ya Bu ya. Ya. Jadi kita nggak usah nyalain alat ya gini. Ya. Kan kiri kan baru buang aja tuh. Pura-pura kan? Udah selesai, Bu. Kayak gitu dan 20 menit. Gimana Bu? Aman kan Bu? Dia bilang aman. Aman. Antara gerak sama kaki bareng. Ini two point. Tapi kalau yang 4 point itu dia ke kiri dulu, baru kaki kanan, terus ke kanan, kaki kiri. Jadi nggak bareng antara gerak sama kaki. Berarti kaki dulu baru krek dulu baru kaki. Hah? Gerak dulu baru kaki. Kalau 4 point gerak dulu, terus kaki kanan, terus ke kanan, kaki kanan. Pokoknya tuh bareng antara sama kaki gerak, kaki itu bareng. Jadi napaknya kan 2 kali kan. Dia bisa posisi diri. Itu kalau seumpama satu tongkat itu kontralateral. Yang sakit yang ini, yang pakai yang sehat. Tongkat ini set, yang ini baru yang sehat. Dia bisa parsial. Terus sakit sehat. Tongkat, Gerak-gerak dulu. gerak, sakit sehat. Kaki